Ahok masih menakutkan bagi koruptor dan kadrun. Pantas ingin dilengserkan. Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Ada orang yang rela mati buat kita. Sedangkan kita setelah masuk 70 tahun kedua, kita ini nggak diminta mati. Kalau darah aja enggak, cuma diminta jangan korupsi. Memperjuangkan apa? Ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI harus kita perjuangkan. Jadi apa sih yang susah sekarang gitu loh? Harusnya angkatan generasi kita itu merasa malu, nggak korbanin nyawa, darah aja enggak kok, cuma nggak korupsi masa nggak sanggup. Dan Ahok pintar memanfaatkan panggung supaya kasus-kasus yang selama ini terpendam jadi terangkat ke permukaan. Dan akhirnya seluruh Indonesia jadi belajar bagaimana sesungguhnya bobroknya birokrasi kita, mulai dari eksekutif sampai legislatifnya. Inilah Ahok yang sebenarnya. Kalau ngomong gak ada remnya, emosional, dan selalu mengundang perdebatan keras. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Karir politik Ahok sebenarnya bisa dikatakan telah habis, nyaris mustahil. Dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Namun ternyata Ahok masih begitu menakutkan. Ahok masih dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Ahok memang berbahaya bagi orang-orang yang suka bermain licik, orang yang suka menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itulah karir politik Ahok harus dihabisi agar tidak lagi mengusik kenyamanan pejabat korup. Minoritas yang dimiliki memang menjadi kunci untuk menghabisi Ahok. Diserang bukan kinerjanya, melainkan dari etnis dan agamanya. Nah, Pilkada DKI 2017 adalah bukti nyata betapa kejamnya politik sara, betapa jahatnya politik sampai memenjarakan lawan. Saat ini Ahok sejatinya nggak lagi punya posisi tawar yang kuat seperti saat menjadi gubernur DKI. Ahok hanya punya jabatan sebagai komisaris utama meskipun gajinya tinggi, tapi wilayah kerja UPT hanya seputar Pertamina. Dia nggak boleh ikut campur urusan lain, apalagi urusan pemerintahan. Ahok pun sebenarnya paham posisinya dia, tidak lagi kecampur urusan DKI Jakarta. Padahal biasanya sang mantan itu suka cerewet dan membanding-bandingkan seperti SBY yang kadang-kadang masih suka merecoki pemerintahan. Jokowi dan Ahok sekarang hanya fokus terjadi Pertamina. Hanya saja orang yang paling nggak bisa diem, ya kalau melihat kebobrokan depan mata. Nggak mau bekerja sama dengan berkompromi dalam hal yang merugikan negara. Dan ditantang bagi Ahok, perlakukan hal tersebut lebih baik dicopot daripada harus bekerja sama dengan kebobrokan. Dan seperti biasanya, aku memang kembali meledak-ledak. Dia belak-belakan menjelaskan kebobrokan yang ada di Pertamina. Mungkin ini momen Ahok kembali meledak-ledak setelah sekian lama tidak melakukan hal itu. Ahok belak-belakan membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan, Ahok buka dari mulai melobi menteri sampai persoalan gaji direksi. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Dia misalkan jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji 100 juta lebih dicopot. Berikutnya pernyataan Ahok masa dicopot gaji masih sama nih, alasannya karena orang lama. Iya, harusnya kan gaji mengikuti jabatan. Anda akan tetapi mereka bikin gaji pokok gede. Semua di sini bayangin nih, gaji sekian tahun gaji pokoknya bisa 75 juta rupiah. Jika nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila. Akhirnya ini kata Ahok, ya meskipun posisinya hanya komisaris utama Pertamina, Anda sebenarnya tidak merugikan secara langsung lawan-lawan politik
di Pilkada DKI 2017. Tapi memang sepertinya Ahok masih dianggap sebutkan dan berbahaya. Hal ini terlihat dari banyaknya politisi yang seperti kebakaran jenggot. Contohnya nih, Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina. Rosiade menilai si Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Ahok dengan lantang menyebut kadrun sebagai kelompok yang suka demo. Ucapan Ahok ini pun langsung menjadi santapan Fadlizon yang langsung bernyanyi di akun Twitternya. Orang yang dikenal sangat getol mengkritik pemerintah ini menyebut ungkapan Ahok sebagai tindakan rasis dan memecah belah. Cara komunikasi seperti ini selain rasis, juga memecah belah atau mungkin memang sengaja, tulis Fadlizon dalam cuitannya. Bahkan pendakwa Hilmi Firdausi sampai menceramahi Ahok gara-gara menggunakan terminologi kadrun ketika mengkritik tata kelola internal Pertamina. Saya kira cuman buzzer yang ngomong kadrun. Ternyata selevel komut BUMN yang digaji besar pun aneh sekali. Ditegaskan bahwa perusahaan untung besar, bukan begitu. Besar apalagi cuma sekedar mulut besar. Coba bicara yang baik minimal, walau belum pedas rasanya tidak membuat gaduh negeri ini. Seorang direksi yang sama ketika masih menjabat dan tidak lagi menjabat mengenai keganjilan impor LNG dari Mozambik yang akhirnya meminta pihak yang memiliki kompetensi untuk mengaudisi Kementerian BUMN. Dan berita teranyar, Ahok meminta agar fasilitas kartu kredit untuk komisaris direksi dan manajer dihapus. Kartu kredit mencapai 30 miliar. Adapun yang dimaksud tahap limit kartu kredit hingga 30 miliar itu adalah limit kartu kredit perusahaan. 30 miliar rupiah yang dimaksud bukan untuk perorangan atau Ahok saja, melainkan jumlah total dari seluruh pemegang kartu kredit perusahaan. Jadi, penghapusan kartu kredit ini dimaksudkan untuk menghemat anggaran negara. Disampai tidak ada agensinya, Ahok menilai kegiatan keuangan semacam ini sulit untuk dipertanggungjawabkan. Karir politik Ahok sebenarnya bisa dikatakan telah habis, nyaris mustahil. Dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden, namun ternyata Ahok masih begitu menakutkan. Ahok masih dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Ahok memang berbahaya bagi orang-orang yang suka bermain licik, orang yang suka menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itulah karir politik Ahok harus dihabisi agar tidak lagi mengusik kenyamanan pejabat korup. Minoritas yang dimiliki memang menjadi kunci untuk menghabisi Ahok. Diserang bukan kinerjanya, melainkan dari etnis dan agamanya. Nah, Pilkada DKI 2017 adalah bukti nyata betapa kejamnya politik sara, betapa jahatnya politik sampai memenjarakan lawan. Saat ini Ahok sejatinya nggak lagi punya posisi tawar yang kuat seperti saat menjadi gubernur DKI. Ahok hanya punya jabatan sebagai komisaris utama meskipun gajinya tinggi, tapi wilayah kerja UPT hanya seputar Pertamina. Dia nggak boleh ikut campur urusan lain, apalagi urusan pemerintahan. Ahok pun sebenarnya paham posisinya dia, tidak lagi kecampur urusan DKI Jakarta. Padahal biasanya sang mantan itu suka cerewet dan membanding-bandingkan seperti SBY yang kadang-kadang masih suka merecoki pemerintahan. Jokowi dan Ahok sekarang hanya fokus terjadi Pertamina. Hanya saja orang yang paling nggak bisa diem, ya kalau melihat kebobrokan depan mata. Nggak mau bekerja sama dengan berkompromi dalam hal yang merugikan negara. Dan ditantang bagi Ahok, perlakukan hal tersebut lebih baik dicopot daripada harus bekerja sama dengan kebobrokan. Dan seperti biasanya, aku memang kembali meledak-ledak. Dia belak-belakan menjelaskan kebobrokan yang ada di Pertamina. Mungkin ini momen Ahok kembali meledak-ledak setelah sekian lama tidak melakukan hal itu. Ahok belak-belakan membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan, Ahok buka dari mulai melobi menteri sampai persoalan gaji direksi. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dan Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan
Hal tersebut lebih baik dicopot daripada harus bekerja sama dengan kebobrokan. Dan seperti biasanya, aku memang kembali meledak-ledak. Dia belak-belakan menjelaskan kebobrokan yang ada di Pertamina. Mungkin ini momen Ahok kembali meledak-ledak setelah sekian lama tidak melakukan hal itu. Ahok belak-belakan membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan, Ahok buka dari mulai melobi menteri sampai persoalan gaji direksi. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dan Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. hal tersebut lebih baik dicopot daripada harus bekerja sama dengan kebobrokan. Dan seperti biasanya, aku memang kembali meledak-ledak. Dia belak-belakan menjelaskan kebobrokan yang ada di Pertamina. Mungkin ini momen Ahok kembali meledak-ledak setelah sekian lama tidak melakukan hal itu. Ahok belak-belakan membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan, Ahok buka dari mulai melobi menteri sampai persoalan gaji direksi. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dan Indonesia tanah air